Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Dela Fitria, absen 7. Saya Sofiana, absen 32. Saya Iji, absen 14. Saya Dela Safira, absen 26. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi laju reaksi. Saya akan menjelaskan pengertian laju reaksi. Laju reaksi atau kecepatan reaksi dapat dinyatakan sebagai kurangnya jumlah reaksi untuk setiap satuan waktu atau bertambahnya jumlah hasil reaksi untuk setiap satuan waktu. Laju reaksi juga berarti seberapa cepat reaksi yang sesuatu yang baru. Laju reaksi dapat berjalan dengan cepat maupun lambat tergantung pada zat-zat reaktan yang saling bereaksi. Dalam laju reaksi, umumnya menyebutkan satuan dinyatakan dengan polaritas elektrik atau yang disebut juga dengan polaritas. Polaritas itu sendiri ialah ukuran yang menyatakan banyak mol zat terlarut dalam 1 liter larutannya. Ini persamaannya, di mana laju reaksi sama dengan perubahan mol perubahan waktu. Secara logika, pada saat bereaksi, zat reaktan pasti berkurang dan zat produk pasti bertambah. Oleh karena itu dapat dilakukan secara bayangan reaktan laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi zat setiap satuan waktu, dan produk laju reaksi adalah bertambahnya konsentrasi zat setiap satuan waktu. Contohnya reaksi yang berlangsung dengan cepat adalah ledakan kembang api, dan contoh reaksi yang berlangsung dengan lambat melakukan kadar laju dan proses pembentukan zat radioaktif. Dari tumbukan, partikel yang terdapat dalam gas dan air atau lautan selalu bergerak secara acak. Pergerakan partikel ini akan mengakibatkan terjadinya perbukaan antar partikel. Energi gerak yang dimiliki oleh suatu gas atau partikel disebut energi kinetik. Tumbukan antar partikel ini akan menghasilkan energi yang dapat menyebabkan terjadinya reaksi. Jadi, reaksi itu terjadi akibat adanya tumbukan antar partikel dan bereaksi yang menghasilkan energi yang cukup untuk memulai reaksi. Tumbukan bisa terjadi jika ada 2 molekul atau lebih dan permukaannya saling bersentuhan di satu titik. Tumbukan yang menghasilkan reaksi yang disebut dengan tumbukan efektif. Supaya bisa terjadi tumbukan yang efektif, harus ada orientasi tumbukan molekul yang tepat. Orientasi sendiri merupakan arah atau letak posisi area molekul yang bertumbukan. Contohnya, untuk menyalakan korek api, kepala korek api harus digeserkan dalam posisi tumbukan pada wadah korek api yang dilapisi dengan reaksi. Jika gesekan antara kepala korek api dengan permukaan reaksi tersebut tidak kuat, kepala korek api tidak akan terbakar. Sebaliknya, jika gesekan dilakukan dengan kuat, kepala korek api akan terbakar. Terlihat bahwa pada gambar 1, arah orientasi tumbukannya sudah benar. Maka ketika energi yang cukup, akan terbentuk produk HCl. Sedangkan gambar 2, arah orientasi tumbukannya salah, sehingga tidak akan membentuk produk walaupun memiliki energi kinetik yang cukup. Suatu reaksi
sebelumnya pasti sudah mungkin adanya tumbukan antar partikel. Tapi perlu diingat juga bahwa tidak semua tumbukan itu menghasilkan reaksi. Karena tumbukan yang menjadi reaksi haruslah tumbukan yang bereaksi dengan tepat dan juga energinya harus cukup. Dalam suatu reaksi itu bisa terjadi karena adanya pengumpulan ikatan lama dan membentuk ikatan baru. Di mana hal ini diawali dengan adanya pembukaan terlebih dahulu dan keadaan ini disebut dengan keadaan teraktivasi. Keadaan dari reaktan ke keadaan teraktivasi itu adalah keadaan yang membutuhkan energi, sedangkan dari keadaan teraktivasi ke produk adalah keadaan yang melepaskan energi. Oleh karena itu, keadaan teraktivasi mutlak harus terbentuk agar reaksi bisa terjadi. Bersamanya energi yang diperlukan untuk teraktivasi disebut energi teraktivasi atau biasa disebut EA. Yang ketiga itu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, ruas permukaan bidang bentuk. Jika ada percampuran reaktan yang terdiri dari dua massa atau lebih, maka tumbukannya terjadi di bagian permukaan gas. Nah, padatan yang bentuknya sebut halus mempunyai ruas permukaan bidang bentuk yang lebih besar dibandingkan padatan yang bentuknya lempeng atau butiran. Maka berlaku bahwa semakin besar ruas permukaan partikelnya, maka frekuensi tumbukan bisa jadi semakin tinggi. Inilah yang menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat. Contohnya saat kita melarutkan gula. Jika kita melarutkan gula dalam bentuk bongkahan seperti gula batu, akan membutuhkan waktu yang lebih lama jika dibandingkan saat kita melarutkan gula pasir atau gula bulu. Yang kedua, konsentrasi. Larutan yang pekat artinya punya konsentrasi yang lebih besar, punya partikel yang lebih rapat kalau dibandingkan dengan larutan cair. Nah, dengan kata lain, semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin banyak molekul dalam tiap satuannya. Ini berakibat tumbukan antar molekul, intensitasnya makin sering terjadi dan reaksinya berlangsung semakin cepat. Contohnya ketika membuat air garam. Untuk melarutkan garam dalam air dibutuhkan jumlah air yang lebih banyak. Hal ini agar garam dapat larut lebih cepat dan mudah. Yang ketiga itu suhu. Reaksi kimia umumnya lebih cepat jika dilakukan pada suhu yang lebih tinggi karena kenaikan suhu menyebabkan gerakan partikel semakin cepat. Jika suhunya rendah, maka reaksi kimia akan lebih lambat terjadi. Rumus suhunya itu ini. Contoh peristiwanya itu pada proses melakukan gula akan lebih cepat ketika menggunakan air panas dibandingkan air dingin. Contoh soalnya Jelasin dong. Ayo. Ayo Sofi. Itu rumus apa? Kedua apa? Satu apa? Terpakai. Oh. ternyata umumnya laju reaksi akan meningkat 2 kali semula apabila temperatur naik 10 derajat Celcius. Jika pada suhu 30 derajat, suhu reaksi sebesar 6 kali. 6 kali 10 pangkat 3. pangkat 3 Oh, udah tipis kayaknya ya. Oh, second. maka tentukan laju reaksi pada suhu 90 derajat. Diketahui hanya kan 2. Aman lah. Oh, Kan meningkat 2 kali lipat.
Oh, A-2. Oke. Terus T2-nya itu 90 derajat. T2 berarti suhu akhir ya? Nah, dikurangi T1-nya itu 30 derajat. Terus DKT-nya itu 10 derajat Celcius tuh. Oh, Iya. iya. Terus udah masukin aja. Terus masukin aja. Kan ini dua, ini kan T2-nya itu 90, dikurangi 30, kan 10. Ah, 30 dikurangi 30 kan 60. Kali 10 jadi kan 6. Kali ini yang turun. Jadinya ini. oh Ya, iya. Oke. Yang keempat, katalis atau katalisator. Katalis atau katalisator merupakan zat yang ditambahkan dapat mempercepat laju suatu reaksi, yaitu dengan menurunkan energi aktivitas sehingga semakin kecil energi aktivitasnya, maka reaksi lebih mudah terjadi. Selain itu, sifat katalis ikut bereaksi atau terlibat dalam reaksi, namun pada akhir reaksi dia akan terbentuk kembali sehingga saat melakukan tidak ikut bereaksi. Katalitas yang dapat mempercepat laju reaksi disebut katalis positif atau dikenal dengan nama katalisator. Sedangkan katalis yang memperlambat laju reaksi disebut katalis negatif atau dikenal dengan nama inhibitor. Contoh peristiwanya enzim yang membantu mempercepat proses metabolisme dalam tubuh. Contoh reaksinya itu Kenapa? Hidupnya. 2 kali 2 Itu jadi 2 kali 2 O plus O2. Reaksi penguraian O2 hidrogen peroksida berlangsung secara spontan dan lambat, tetapi dengan menambahkan ion Fe3 plus larutan FeCl3, penguraian hidrogen peroksida berlangsung lebih cepat. Dalam hal ini, ion Fe3 plus tidak mengalami perubahan apapun setelah reaksi selesai. Ion Fe3 plus dalam reaksi ini disebut katalis. Dalam persamaan reaksi, katalis ditulis di atas tanda panah sehingga reaksi penguraian hidrogen peroksida Sampai gitu. Tersebut dituliskan sebagai berikut. dituliskan sebagai Ini rumusnya gimana bisa jelasin? Bisa. Enggak tahu. Lanjut aja. ini contoh soal Oke. Contoh soal. ini contoh soal yang lain gitu loh. Oh, contoh yang lain, ya. Nah, aku yang berada di luar rumah dan terkena panas udara dan air hujan akan lebih cepat bertara dibandingkan dengan permukaan pelaku bagian dalam rumah itu. Katalis. Suhu, suhu. Suhu apa katalis? Konsentrasi. Hah? Yang tadi. Konsentrasi ya. Oh iya. Konsentrasi apa katalis? Air hujan soalnya. Air hujan sama di luar kan lebih oksigen. Nomor satu konsentrasi, nomor satu tuh Nomor satu itu konsentrasi,
reaksi. Nomor 2 katalis, nomor 3 Gelas permukaan. permukaan dan keempat itu suhu. Oh, oke. Ini saya akan menjelaskan dengan cara menunjukkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu teori tumbukan dan luas permukaan. Jadi kalau luas permukaannya itu semakin luas, berarti semakin besar peluang terjadinya tumbukan antar reaksi. Jadi semakin banyak tumbukan yang terjadi, itu mengakibatkan besar peluang terjadinya tumbukan yang menghasilkan reaksi atau tumbukan efektif. Akibatnya laju reaksi menjadi semakin cepat. Yang kedua itu teori tumbukan dan konsentrasi. Semakin besar konsentrasi reaksi, semakin banyak jumlah partikel reaksi, sehingga semakin besar peluang terjadinya tumbukan. Hal ini menyebabkan semakin besar peluang terjadinya tumbukan efektif antar partikel. Semakin banyak tumbukan efektif, berarti laju reaksi akan semakin cepat. Yang ketiga, teori tumbukan dan suhu. Jadi kalau partikel-partikel yang terdapat dalam suatu zat itu akan bergerak cepat kalau ada di suhu yang tinggi. Terus partikel-partikel itu akan bergerak lebih cepat sehingga energi kinetiknya itu meningkat. Kalau semakin tinggi energi kinetik partikel yang bergerak, jika saling bertabrakan akan menghasilkan energi yang tinggi pula, sehingga semakin besar peluang terjadinya tumbukan yang dapat menghasilkan reaksi atau tumbukan reaksi. Yang keempat itu energi aktivasi dan katalis. Di sini disebutin semakin rendah energi aktivasi, semakin mudah reaksi berlangsung. Nah, ini tuh contohnya tuh model tumpukan antar partikel dapat digambarkan sebagai bola yang akan menggelinding dari lekukan suatu bukit. Nah, bola ini kan di sini, ini tuh didorong ke puncak sampai ke puncak. Terus ininya tuh kembali lagi, kenapa? Karena energinya itu tidak cukup untuk mendorongnya sampai ke puncak. Energi energi kinetiknya itu tuh kurang dari energi aktivasinya. Kalau yang ini itu didorong sampai ke atas dan berhasil menggelinding, itu karena energi aktivasinya itu cukup. Di sini itu katalis berfungsi mempercepat reaksi dengan cara mengubah jalannya reaksi. Yaitu jalur reaksi yang ditempuh tersebut mempunyai energi aktivasi yang lebih rendah daripada jalur reaksi yang biasanya ditempuh. Jadi dapat dikatakan katalis itu berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi. Kita bisa lihat di sini, yang merah ini tuh energi aktivasi tanpa menggunakan katalis. Jadi itu reaksinya berlangsung satu tahap dan lebih tinggi. Sedangkan yang ungu ini energi aktivasi menggunakan katalis. Reaksinya itu berlangsung melalui mekanisme lain, yaitu dengan cara melalui dua tahap. Dapat kita lihat dari dua puncak ini, dan lebih rendah dari yang tidak menggunakan katalis, sehingga energi aktivasi yang menggunakan katalis ini akan lebih cepat dan lebih mudah terjadinya laju reaksi. Apa ada pertanyaan? Oh, udah Kak. Katanya yang tadi yang sebelum dibahas tuh. Siapa yang mau nanya? Gak bakal ada yang nanya, orang gak diperhatiin. Lah, mati. Ya nggak apa-apa, nanya aja, nanya karena tidak tahu, nggak karena nilai. Di. Dulu ini kenapa nih?
teori tumbukan. Soalnya kurang paham. Mana sih tumbukan? Nah, apa tuh kesimpulannya gitu. Soalnya itu kan panjang banget, jadi kayak pusing. Ya enggak, aku di otak kayak kesimpulannya apa gitu. Teori tumbukan Big Yang Bang pas ya? awal, Kayak awal. yang pas arah jelasin. Kayak intinya gitu. Iya. Ini gampang aja nggak sih? Mau Bukan up ini kan bukan kesimpulannya. di awal. Nah, tadi Kayak kesimpulannya aja gitu loh. Saya ada biar gampang nih. Jadi, Iya. nah partikel-partikel yang ini sih yang terdapat dalam gas medis itu selalu bergerak acak ya. Ya. Nah, terus pergerakan di partikel-partikel yang ini itu bakal menyebabkan terjadinya hubungan antar partikel. Nah, hubungan antar partikel itu bisa menghasilkan energi yang dapat menyebabkan terjadinya reaksi. Nah, tapi jumlah energi yang dihasilkan harus mencukupi buat memulai terjadinya reaksi. Reaksi kimia ini terjadi akibat adanya tumbukan antar partikel-partikel dengan reaksi yang menghasilkan energi yang cukup untuk memulai reaksi. Oke, paham. Makasih Ara. Ya, Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.